Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa bertemu lagi. Meskipun banyak halangan ya. Saya tadi khawatir hujan. Iya. Kalau hujan kan susah. Bukan susah saya kasihan yang datang. Bukan kasihan sama yang tidak datang, kasihan sama yang datang. Oh ya, dan tidak datang tidak apa-apa. Cuma kalau banyak yang datang kok terus hujan dan saya nggak datang, itu jadi tidak enak. Oke, alhamdulillah sudah terang, jadi kita bisa ngaji lagi. Kalau orang Jawa itu kan menyebut hujan itu kan Jawa. Jadi Jawa itu singkatan, kalau orang Jawa menyebutnya sejane ora owah. Jadi kalau ada hujan, pokoknya kalau kita sudah berniat apa, jangan berubah hanya gara-gara hujan. Iku ngawur, jadi aku ngawur. Oke, bismillah, pokoknya pengen aku ngiyem-ngiyem. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5 orang ini bagi saya luar biasa yang bisa datang malam-malam hujan-hujan dingin-dingin. Saya ada cerita Socrates itu suatu ketika ada anak muda yang datang pada dia, Socrates ajarin saya filsafat yang paling canggih. Socrates, kalau kamu pengen ngerti filsafat paling canggih, datang besok pagi ke sungai sama saya. Begitu datang ke sungai paginya, coba kamu lihat air itu ada gambar apa. Begitu dia lihat, tengkuknya dipegang oleh Socrates, terus dimasukin ke air. Wah, dia kan megap-megap gitu kan, luar biasa, kurang ajar. Terus lama sampai gitu, terus baru ditarik oleh Socrates. Nah, apa yang kamu bayangkan ketika kamu tak cemplungin di kali itu? Oh, dia masih kurang aja, mau bunuh saya. Saya ingin nyari hikmah kok malah mau dibunuh, enggak, saya cuma mau tanya, waktu kamu tadi tak masukkan ke air, itu apa yang paling kamu butuhkan? Ya udara, karena kalau dimasukkan ke air kan saya nggak bisa napas, saya butuh udara. Oke, kamu datang lagi padaku untuk belajar tentang filsafat. Kalau kamu sudah butuh tentang filsafat itu seperti kamu butuh udara. Jadi sudah merasa penting, sangat butuh, tidak peduli apapun, sing dipikir cuma udara. Jadi gak peduli ada halangan apapun, ingin belajar filsafat baru kamu datang. Kalau enggak, eman-eman. Itu anekdot tentang Socrates. Jadi karena apa-apa itu saya lebih takut orang yang ngerti setengah dibandingkan orang yang tidak ngerti sama sekali. Nah, kadang-kadang orang ngerti setengah itu menang gayanya, merasa sudah tahu tapi sebenarnya dia belum tahu apa-apa. Maka kalian kalau belajar apa-apa jangan setengah. Karena orang setengah itu biasanya merasa sudah bisa, terus ngajari orang dan dia bisa menyesatkan orang. Mending orang yang tidak ngerti sama sekali dan dia sadar bahwa dia nggak ngerti. Ya, karena banyak orang yang, kalau klasifikasinya Ghazali kan gitu, ada orang yang ngerti dan dia sadar bahwa dia ngerti. Nah, ini guru, ustadz, dosen itu biasanya ngerti, dia ngerti, maka dia bisa ditanyain. Tapi ada orang yang kedua, dia ngerti tapi dia tidak sadar kalau dia tidak ngerti. Jadi jangan-jangan dia pinter, cuma dia sendiri nggak ngerti kalau dia itu pinter. Dia merasa rendah aja, jadi ilmunya nggak terlalu bermanfaat. Kalau bahasanya Ghazali ini kayak orang tidur, bangunkan aja biar dia ngerti. Ayo ajar umatmu. Itu ada tipe ketiga, orang yang nggak ngerti tapi dia sadar kalau dia nggak ngerti. Ini orang bodoh tapi aman, karena dia sadar nggak ngerti kan, dia tidak merusak. Tipe yang paling gawat tipe terakhir, orang yang nggak ngerti tapi dia nggak sadar kalau dia nggak ngerti. Oh, itu bahaya. Di TV banyak yang kayak gitu. Maka kamu hati-hati dengan orang tipe yang keempat. Di TV itu kan nggak jelas bidangnya apa, pokoknya orang terkenal ada apa aja diwawancarai sama TV, dan pandangannya mesti menyesatkan kamu. Maka hati-hati.
Kalau tentang hukum ya percayalah yang ahli hukum. Kalau tentang pendidikan ikutilah ahli pendidikan. Kalau tentang filsafat percayalah ahli filsafat. Itu lebih aman. Karena kalau di TV kan apa-apa ditakok gitu. Artis ditanya tentang boleh nggak nikah sampai 9, takoknya artis. Ya kan kayak yang subur itu kan sing ditakoni artis. Ya susah, parameternya susah. Oke. Masuk ke materi kita. Minggu lalu kita sudah ngomong tentang skeptis. Hari ini kita masuk ke epistemologi sosial. Tema epistemologi sosial ini nanti bisa 2-3 kali. Tema pertama kita adalah lawannya skeptisisme. Kalau minggu lalu skeptis itu adalah cirinya orang-orang khusus, para filosof, para ilmuwan yang selalu mempertanyakan, maka hari ini kita masuk ke lawannya, logikanya orang secara umum. Kadang orang menyebutnya logika awam, logika orang banyak, cara berpikir masyarakat. Namanya common sense. Dan dibandingkan cara berpikir skeptis minggu lalu, common sense ini jauh lebih kamu pakai setiap hari. Jarang orang yang konsisten dengan skeptiknya, tapi kamu hidup bekalnya sebenarnya common sense. Pengetahuan-pengetahuan yang kamu dapat sehari-hari sebagai bekalnya orang hidup. Jadi orang biasa mendefinisikan common sense itu pengetahuan sederhana yang dipahami oleh masyarakat umum. Jadi ini pengetahuan sederhana dan umum, bukan pengetahuan khusus dan luar biasa yang hanya dikuasai segelintir orang. Jadi ini semua orang tahu, semua orang ngerti. Ini pengetahuan-pengetahuan dasar dan umum, bukan pengetahuan sekolahan, meskipun kadang-kadang sekolahan juga ngajarin itu. Itu common sense. Orang asal akalnya waras itu tidak lagi stres, tidak lagi sumpah, tidak lagi marah, tidak lagi. Itu pasti dia bisa menangkap common sense. Saya sebut nggak stres, nggak marah, nggak sumpah karena kemarahan, kesumpekan, kesedihan itu kadang-kadang bikin akal tidak sehat. Makanya ada dulu zaman saya kuliah, ada mata kuliah namanya Adabul Bahsi wal Munadzor. Jadi adab, etika, diskusi dan bertukar pikiran. Itu diantara syaratnya itu. Jadi kamu diskusi yang pertama nggak boleh marah, nggak boleh terlalu lapar, nggak boleh terlalu haus, nggak boleh terlalu ngantuk. Pokoknya yang gitu-gitu biasanya bikin akal nggak sehat. Iya, kalau kamu ngaji habis isya ini saya sarankan sudah makan. Kalau belum makan, kasihan panitianya, kamu bolak-balik ngambil jajan sama minum, tidak konsentrasi sama materinya. Karena kalau kamu lapar, materi biasa-biasa aja nggak masuk, apalagi materi filsafat. Sedang marah juga gitu. Kalau kamu sangat marah juga peteng kamu, akalnya sudah nggak sehat. Kalau kamu sedang marah belajar filsafat itu saya nggak tahu hasilnya jadi apa. Sedang sangat sedih juga begitu. Maka asal akalmu sehat, common sense itu bisa kamu tangkap. Itu aja cirinya. Bahkan kamu nggak mikir aja, common sense itu datang sendiri. Kamu hidup mulai kamu bayi sampai hari ini, itu sebenarnya akumulasi pengetahuan praktis sehari-hari. Maka kadang-kadang pengetahuanmu yang di kampus, di kelas, sama pengetahuanmu yang hidup sehari-hari seolah-olah ada jarak. Karena kampus dan kelas itu isinya pengetahuan-pengetahuan khusus. Sementara hidupmu sehari-hari itu ya sehari-hari. Bahwa bumi itu bulat, iya kamu tahu dari kelas, kamu tahu dari kampus, kamu tahu dari buku-buku. Tapi dalam prakteknya kan kamu, karena ada gravitasi, bumi itu rasanya tidak bulat, tapi datar. Dan kamu bikin apa-apa kan juga berdasarkan common sense bahwa bumi datar. Kamu bikin tikar juga, tikernya dibikin datar, nggak dibikin melengkung. Kamu bikin kursi juga, kamu bikin datar juga kan. Itu common sense. Meskipun kamu ngerti bumi itu bulat. Bumi bulat kan ilmu di kampus, itu common sense.
Ada common sense yang sifatnya universal, ada common sense yang sifatnya lokal. Maka konotasinya common sense itu kadang-kadang didefinisikan orang sebagai sense that is common to other. Jadi pemahaman, penyerapan, understanding. Sense itu kan pemahaman yang umum to other, yang umum dipahami orang sekelilingmu. Tapi kadang-kadang juga dipahami sense that is common to humanity. Jadi pemahaman yang umum untuk semua orang. Jadi yang pertama ngomong sifat lokal, yang kedua ngomong sifat universal. Tapi dua-duanya sama disebut common sense. Dalam banyak hal mungkin orang Jawa sama dengan orang Amerika, ya kan? Itu common sense. Atau kalau istilahnya Ghazali, ad-tabadur ilal fahm. Apa yang paling duluan muncul dalam pemahamanmu ketika melihat sesuatu, itu common sense. Yang paling muncul duluan, ini biasanya yang muncul duluan ini nggak bisa dimanipulasi. Orang itu semakin panjang berpikir biasanya semakin manipulatif. Tapi yang duluan muncul ting pertama, itu biasanya lebih murni. Itu yang common sense. Ada apa ya contohnya ya, at-tabadur ilal fahm itu. Misalnya kamu sama pacarmu malam ini nginep di hotel, tidur berdua. Common sense, kamu mesti bilang, alah mesti itu ngapa-ngapain itu. Itu biasanya yang paling mungkin yo, yang muncul di kepalamu pertama itu tadi. Meskipun dia mungkin di dalam itu nggak ngapa-ngapain, mungkin tahajud bersama, tahlilan, wiritan. Tapi pokoknya yang muncul pertama, alah masuk kamar berdua ngapain lagi. Mesti itu, dan biasanya itu yang memang kejadian. Di bulut-bulutnya kayak apa juga enggak bisa. Misalnya siapa yang sekarang namanya LHI sama Fustunnya itu semua dari Mumtazah. Itu kan dia kesana enggak, dia enggak nikah, dia kesana cuma kalau pas lagi butuh pijet. Karena kasusnya lagi. Lo kan di koran-koran alasannya kan lagi butuh pijet gitu kan. Tapi yo kamu kan sudah bisa menebak yang muncul di kepalamu pertama biasanya ya itu, malah mau kemana. Bikin alasan kayak gimana pun yang muncul, itu namanya at-tabadur ilal fahm. Jadi yang muncul di kepala pertama. Kamu lihat temenmu tiba-tiba dia, aduh dia kok nggak lulus ya mata kuliah ini. Yang muncul di kepalamu dia mesti sedih. Meskipun dia kalau ketemu, oh enggak, saya nggak sedih, saya biasa aja kok, sudah. Nilai E itu bagi saya biasa, wajar. Ya, itu biasanya sudah diolah oleh perasaannya, tapi aslinya ya mesti sedih lah. Itu at-tabadur ilal fahm, yang lebih dulu muncul dalam pemahaman. Itu biasanya lebih murni. Itu yang disebut common sense. Jadi dalam fikih, dalam kalam, dalam filsafat Islam ini jadi salah satu prinsip berpikir. Kalau dalam filsafat barat ada namanya Occam Razor. Filosof namanya Occam punya teori razor. Razor itu gunting. Jadi katanya Occam, kalau ada dua teori, yang satu bulat tidak karu-karuan, yang satu simple dan isinya sama, maka yang lebih benar yang simple itu. Iya, itu namanya Occam Razor. Jadi ada yang menjelaskan realita itu jelimet, ujungnya ke situ. Ada yang to the point, pokoknya maunya itu loh. Nah itu biasanya yang lebih benar yang simple itu. Ada yang menjelaskan ini kan uang untuk dari sini dari sana ujungnya. Tapi ada yang simple, ala intinya uang itu ya dipakai untuk bareng-bareng, korupsi bareng-bareng gitu. Ada yang simple kayak gitu dengan jelimet. Biasanya yang benar yang simple ini. At-tabadur ilal fahm. Jadi konotasi itu selalu definisi umumnya dari common sense, itu segala sesuatu yang umum di sekeliling kita dan segala sesuatu yang umum secara universal, atau lebih mudahnya sesuatu yang bisa kita pahami dengan cepat, yang masuk akal dengan cepat. At-tabadur ilal fahm. Istilah lain, jadi ada istilah common sense, tapi istilah common sense itu isinya sama dengan itu. Intuisi kadang-kadang orang menyebutnya. Kenapa disebut intuisi? Karena pengetahuan ini otomatis jalan.
kamu tidak pernah belajar common sense ini, kamu otomatis dapat. Maka coraknya intuitif. Begitu ada orang lebih tua, mungkin karena kamu Jawa, kamu punya wisdom, ada orang tua harus dihargai, maka kamu menunduk, ngambil tangannya, cium tangan. Itu kan intuitif sifatnya. Kamu mungkin dapat itu dari masyarakat, dapat itu dari lingkungan sekelilingmu. Yang kedua good sense. Good sense itu ya tadi akal sehat. Atau ada yang menyebut pre-theoretic belief, kepercayaan yang belum diteorikan. Jadi keyakinan-keyakinan sosial yang belum dirumuskan teorisinya, pokoknya itu dipraktekkan aja, dijalankan aja. Atau ada filosof yang menyebutnya sebagai ordinary language. Jadi bahasa sehari-hari. Ordinary language ini, bahasa sehari-hari ini biasanya dibedakan dengan formal language, bahasa yang formal, bahasa yang ilmiah, akademik. Dan ini sifatnya penggunaannya biasanya lokal, sesuai dengan common sense-nya. Di Jogja misalnya ada istilah apa yang secara common sense definisinya mungkin beda dengan di tempat lain. Misalnya istilah pasar kembang. Kan? Kamu ketawa langsung. Karena kenapa kamu ketawa? Karena ini sudah intuitif dalam dirimu. Istilah pasar kembang itu bagi orang Jogja, pasar kembang konotasinya langsung menuju ke sana. Iya, saya ngomong pasar kembang itu kan. Tapi mungkin orang tuamu yang di kampung, bapak ibumu, dia ngertinya pasar kembang ya pasar tempat orang jualan kembang. Bukan seperti yang kamu pahami. Jadi kalau kamu tiba-tiba telepon, kamu di mana Le? Oh ini Pak, saya sedang di pasar kembang. Ya bapak masih lagi ngopo nyekar apa mesti? Ya kan? Ya konotasinya sudah beda, common sense-nya sudah beda, gitu. Jadi ordinary language atau foundational belief atau endoksa. Endoksa itu belief and opinion. Ini yang punya para filosof Yunani klasik, sering pakai endoksa. Endoksa yang punya Aristoteles, doksa yang punya Plato. Nanti lain waktu kita dalami itu. Ada aksioma. Aksioma itu kan kebenaran-kebenaran yang jadi fondasi kebenaran yang lain, dan dia jangan dipertanyakan lagi. Aksioma. Ada wisdom, kebijaksanaan lokal, cara masyarakat mengelola komunitas dan mengelola lingkungannya itu biasanya menyusun wisdom-wisdom. Kadang bisa bercorak mitologis, kadang juga bercorak logis. Tapi ini termasuk jenis common sense. Dia kamu pelajari sejak kecil. Ada folk wisdom, itu sebenarnya sama aja maksudnya. Ada folklore. Folklore itu kan kebijaksanaan lokal, opini lokal, pandangan lokal, perspektif lokal, atau public opinion, pandangan publik. Dan ini sifatnya common sense. Masyarakat punya logika sendiri untuk menangkap realitas. Dan setiap orang dididik, dibesarkan dengan menyerap logika masyarakat ini. Cirinya apa sih? Common sense itu isinya apa aja? Yang pertama ya, dia pengetahuanmu sejak awal. Mungkin guru pertamanya itu ibu, makan harus pakai tangan kanan.